Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Ali Mahdi, Master SOP. Dalam video kali ini akan saya bagi tips untuk Anda bagaimana membuat SOP resto modern agar bisnis kuliner Anda tersistemasi dan tidak kalah dengan resto modern dan waralaba lainnya. Saya akan berikan tips dan contoh-contohnya mulai dari bagaimana membuat company profile, job description, SOP atau Standard Operating Procedure beserta dokumen dan lampiran-lampiran pendukungnya. Materi dalam video ini sangat cocok bagi Anda yang berbisnis kuliner seperti warung, resto, kafe, dan sejenisnya. Karena itu, silakan ikuti video ini sampai tuntas sehingga Anda tahu apa saja yang harus disistemasi dalam menjalankan bisnis resto modern. Dan jangan lupa subscribe channel video Master SOP agar Anda selalu mendapatkan video-video yang berkualitas tentang SOP dan sistemasi bisnis. Baiklah rekan-rekan sekalian, coba perhatikan di dalam buku atau e-books. Bagi rekan-rekan yang sudah mempunyai e-books atau bukunya, sistem atau SOP apa saja yang harus ada di dalam menjalankan bisnis resto modern. Karena itu, di dalam buku ini atau di dalam e-books yang saya buat diberikan tips-tips dan apa saja yang harus ada dalam penyusunan SOP resto modern. Tips atau contoh-contoh yang saya berikan di dalam video ini sesuai dengan penyusunan Standard Operating Procedure atau SOP yang benar dan ditunjang oleh pengalaman kami sebagai konsultan SOP yang teruji dan berpengalaman, dan juga berdasarkan pengalaman kami dalam menjalankan bisnis dan usaha kami sendiri. Dalam menjalankan bisnis kuliner, yaitu warung atau resto modern, pertama-tama yang harus kita buat di dalam sistemasi bisnis adalah Anda harus membuat company profile. Company profile terdiri dari visi misi, motto atau tagline, corporate value atau corporate culture, kemudian struktur organisasi. Dan yang berikutnya adalah job description. Job description adalah uraian jabatan yang terdiri dari tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari masing-masing SDM atau tim yang ada di struktur organisasi. Dalam hal ini, maka job desk yang harus dibuat adalah misalnya dalam resto, yaitu supervisor. Maka harus ada job desk supervisor, maka buatkan juga job desk untuk juru masak, kemudian job desk kasir untuk melayani pembelian atau transaksi di dalam resto, maka perlu adanya job description kasir. Kemudian waiternya atau penyajinya ya juga harus dibuatkan job desk-nya. Dan yang ketiga adalah job desk office boy atau bagian cleaning service. Nah, kemudian supaya sistemasi bisnis kuliner resto modern ini berjalan dengan baik, maka buatkan juga standarisasi tentang makanan dan perlengkapan. Nah, di dalam contoh saya berikan tentang standarisasi bahan dan bumbu makanan, kemudian kedua adalah standar penataan bahan dan bumbu, yang ketiga standar peralatan dan perlengkapan makan. Dan yang keempat adalah standar peralatan dan perlengkapan resto, kemudian standar operasional resto, standar informasi pelanggan, dan yang ketujuh adalah standar kedisiplinan karyawan. Dan yang kedelapan adalah standarisasi seragam atau uniform yang dipakai oleh tim dan karyawan kita. Kemudian yang kesembilan adalah standar pemilihan tempat. Itu rekan-rekan tentang standarisasi makanan dan perlengkapan. Kemudian yang berikutnya adalah buatkan standar operating procedure atau SOP itu sendiri. Yang dalam contoh saya berikan 17 macam jenis SOP untuk resto modern.
Yang pertama saya bacakan adalah prosedur buka resto, kemudian kedua prosedur melayani pelanggan, yang ketiga prosedur pembayaran di kasir, yang keempat prosedur memasak produk makanan, yang kelima prosedur layanan antar pesanan, yang keenam prosedur membersihkan peralatan makan, yang ketujuh prosedur membersihkan toilet ya dan dapur, kemudian prosedur memberikan ruangan resto, ya. Kemudian yang ke-10 prosedur menerima keluhan pelanggan, kemudian prosedur pengadaan alat dan perlengkapan, dan jangan lupa juga dilengkapi dengan prosedur evaluasi kinerja karyawan. Itu yang ke-12. Yang ke-13 adalah prosedur pemasaran resto. Yang ke-14 prosedur pembuatan anggaran. Yang berikutnya adalah prosedur pengajuan usulan, kemudian prosedur penyusunan laporan penjualan, dan juga ada prosedur stok opnam. Dan yang terakhir adalah prosedur menutup resto. Kemudian rekan-rekan sekalian, contoh-contoh ini juga harus dilengkapi dengan diagram alur atau flowchart yang berisi simbol-simbol ya di dalam menjalankan prosedur atau standarisasi tentang operasional di resto kita. Kemudian di dalam contoh ini juga dilengkapi dengan rahasia memilih lokasi usaha, cerdas memilih lokasi usaha, dan rahasia riset pasar di lokasi usaha. Kemudian juga dilengkapi dengan kebijakan promo resto ya yang terdiri dari pengertian resto dan sejenisnya, layanan pelanggan, dan sales promotion, jenis dan contoh media promosi. Dan yang terakhir adalah berisi lampiran-lampiran ya. Yang terakhir Anda harus membuat dokumen-dokumen atau lampiran-lampiran pendukung sebagai alat kontrol, sebagai alat evaluasi, dan membuat report atau laporan untuk operasional bisnis resto Anda. Buatlah checklist ya, form-form yang kemudian bisa mengontrol dan mengevaluasi kinerja daripada resto Anda. Ya, banyak dicontohkan di dalam buku atau e-book ini, misalnya tentang checklist persiapan buka resto, checklist kebersihan resto, form penilaian pelayanan tamu, menerima pembayaran tamu, form daftar bahan, ya, form work instruction-nya produksi, form bagaimana menghidangkan makanan. Kemudian dikasih contoh juga form untuk surat pemesanan, form nota pembelian, kemudian checklist kebersihan alat makanan. Kemudian yang ke-11 juga ada form kontrol kebersihan toilet, teman-teman. Jadi toilet pun harus diberikan form atau alat-alat atau tool-tool untuk mengontrol kebersihannya. Kemudian ke-12 ada form kontrol kebersihan dapur, kemudian form kontrol kebersihan ruang resto, form kontrol keluhan pelanggan, form kontrol perlengkapan alat tulis, form kontrol peralatan resto, form kontrol absensi, dan form surat peringatan. Yang ke-19 adalah surat atau form penilaian kinerja karyawan. Yang ke-20 adalah form kerapian seragam karyawan. Yang ke-21 ada form RAB, rencana anggaran biaya, kemudian form daftar usulan, form laporan penjualan, kemudian yang ke-24 laporan kas harian, ke-25 form checklist tutup resto, dan form ke-26 adalah kartu stok persediaan, dan yang terakhir adalah form ke-27 stok opnam. Demikian rekan-rekan bagaimana membuat SOP atau sistemasi di dalam bisnis kuliner di perusahaan resto Anda. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan komen di video ini, dan jangan lupa di like and share video ini, dan jangan lupa di subscribe agar Anda selalu mendapatkan video-video yang berkualitas untuk mengembangkan bisnis Anda. Dan bagi Anda yang ingin memiliki buku atau e-book Resto Modern, Anda bisa kunjungi website yang ada di dalam penjelasan video ini. Terima kasih, sampai jumpa, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.